Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zikra dengan nomor BP 220296. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, proposal yang saya bikin. Proposal skripsi saya berjudul Perancangan Sistem Pakar menggunakan metode forward chaining dan certainty factor untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman gambir. Eh, untuk pembahasan pertama yaitu latar belakang tentang tantangan gambir di Indonesia. Yang pertama, gambir sebagai yang pertama ada empat tantangan gambir Indonesia. Yang pertama, eksportir utama. Yang kedua, manfaat gambir. Yang ketiga, kendala petani. Yang empat, solusi teknologi. Untuk eksportir utama, Indonesia merupakan pengekspor gambir mentah terbesar di dunia. Serta gambir kaya akan manfaat seperti kaya katein, antioksidan untuk kesehatan kosmetik dan pangan. Kendala bagi petani adalah kurangnya data persebaran penyakit pada tanaman gambir, serta hanya mengandalkan pengetahuan tradisional saja. Solusinya untuk sekarang yaitu dengan membangun sistem pakar berbasis AI untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman gambir. Pembahasan kedua yaitu sistem pakar solusi cerdas untuk petani. Membahas pertama yaitu pengertian dari sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar terintegrasi dengan komputer berisi pengetahuan, fakta, dan penalaran para ahli. Yang bertujuan untuk membantu pekerjaan ahli serta meniru pengalaman pakar. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini adalah penggabungan dari metode forward chaining dan certainty factor. Untuk pengertian forward chaining, penalaran dari fakta ke kesimpulan. Kalau untuk certainty factor yaitu mengukur kepercayaan terhadap fakta atau aturan. Selanjutnya untuk rumusan masalah dan hipotesa. Satu, pakar. Bagaimana mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala. Yang kedua, integrasi metode. Bagaimana menerapkan metode forward chaining dan certainty factor. Yang ketiga, yaitu implementasi sistem. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem berbasis PHP. Untuk hipotesa, sistem pakar yang metode ini dapat mengidentifikasi penyakit serta sistem dapat diimplementasikan menggunakan PHP. Untuk batasan dan tujuan penelitian, batasan masalah data bersumber dari pakar. Oh, dan untuk variabel variabel gejalanya dengan lambang G, penyakit, lambang B dengan rule pak dari pakar. Yang ketiga, hasil penyakit dan tingkat keyakinan. Untuk tujuan penelitian ini yang pertama menerapkan sistem pakar untuk mengidentifikasi penyakit tumbuhan gambir. Yang kedua menggunakan forward chaining dan certainty factor. Yang ketiga membangun sistem berbasis PHP. Untuk pembahasan selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk mendiagnosis dan mencegah penyakit gambir lebih cepat dan akurat. Yang kedua untuk tindakan yang tepat adalah identifikasi penyakit untuk tindakan pencegahan yang tepat. Untuk yang ketiga untuk membantu petani, sistemnya efektif, akurat, dan efisien bagi petani. Landasan teori artificial intelligence atau AI. Yang pertama, definisi AI adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin melakukan pekerjaan seperti manusia, yaitu belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan cerdas. Untuk cabang AI adalah NLP atau Natural Language Processing, yang kedua Computer Vision, yang ketiga robotika dan sistem navigasi, yang keempat game planning, yang kelima sistem pakar. Metode dan keuntungan AI. Metode dan untuk fuzzy logic keputusan tidak kaku,
evolutionary computing atau EC, skema evolusi untuk solusi, machine learning meniru proses belajar manusia. Untuk keuntungan AI adalah lebih permanen, mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah mengerjakan tugas lebih cepat dan lebih baik. Untuk metodologi penelitian atau kerangka kerja, eh, ini gambaran gambaran metodologi kerangka metodologinya. Yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisis masalah, menentukan tujuan penelitian, mempelajari literatur yang relevan, mengumpulkan data. Untuk menganalisa data selanjutnya untuk menganalisa data menggunakan metode forward chaining dan certainty factor, yaitu dengan mengumpulkan fakta yang diperoleh dari input pengguna atau data awal yang tersedia. Yang kedua, dengan menentukan aturan inferensi yang akan digunakan untuk penalaran. Yang ketiga, dengan melakukan proses pencocokan fakta yang ada dengan aturan yang tersedia untuk mendapatkan kesimpulan baru. Yang keempat, menghitung nilai kepastian untuk setiap kesimpulan berdasarkan tingkat keyakinan setiap aturan. Yang kelima, menentukan hasil akhir dengan nilai kepastian tinggi, kemudian menyajikan output kepada pengguna. Selanjutnya adalah merancang aplikasi. Selanjutnya mengimplementasikan aplikasi. Selanjutnya evaluasi dan pengajuan. Dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Pembahasannya ini identifikasi masalah. Satu identifikasi masalah yaitu keterbatasan petani dalam analisis penyakit kafir. Yang kedua, dalam menganalisis masalah, analisis pada pengaruh lingkungan, pemeliharaan, dan informasi gejala. Yang ketiga, tujuan penelitian bertujuan untuk merancang sistem pakar diagnosis cepat dan akurat. Yang keempat, studi literatur, kajian HI, sistem pakar, penyakit gambir forward chaining, serta sensitive factor. Yang kelima, pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara kepada pakar, studi literatur, serta data dari gejala penyakit. Yang keenam, analisis data, yaitu dengan menggunakan forward chaining untuk inferensi diagnosis. Eh, yang ketujuh, perancangan aplikasi, yaitu merancang sistem berbasis web dengan PHP MySQL. Yang kedelapan, pengujian dan penerapan, black box testing dan validasi pakar. Dan evaluasi kinerja itu akurasi waktu pemrosesan dan kesesuaian hasil. Hasil dan pembahasannya adalah perbandingan diagnosis sistem dan pakar eh, serta penyempurnaan. Tahapan penelitian dan pengumpulan data. Tahapan penelitian yang pertama penelitian pendahulu, analisis objek, identifikasi masalah, pengumpulan data, observasi, wawancara, studi literatur. Yang ketiga, analisa data dan sistem. Yang keempat, perancangan model UML serta antarmuka. Yang kelima, implementasi PHP dan MySQL. Yang terakhir untuk pengujian menggunakan black box testing. Pengumpulan data eh, Januari sampai Mei sesuai kebutuhan. Tempatnya di Dinas Pertanian Kabupaten 50 Kota dengan metode penelitian lapangan atau mewawancarai para ahli, penelitian ke pustaka, jurnal, serta literatur, serta penelitian laboratorium, komputer, dan software. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.